Cek, cek. Oh, udah ada yang ngeklik. Makasih ya udah diklik dan mau nonton video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Dahulu kala di pernikahan Ratu Cleopatra dengan kekasihnya Mark Antony, sang ratu diberi mas kawin unik berupa karya seni langka, yaitu 3 telur emas, yang masing-masing memiliki simbol hewan berupa ular, burung, dan singa. Setelah kematian bunuh diri mereka, telur-telur emas tersebut telah disembunyikan dan tetaplah menjadi misteri. Hingga selama berabad-abad, ketika telur tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai cerita dongeng saja yang belum tentu benar adanya. Akan tetapi, di tahun 1907, pada akhirnya seorang petani menemukan 2 telur dari 3 telur emas tersebut, sementara 1 telur bersimbol singa hingga sampai saat ini belum pernah ditemukan dan masih menjadi misteri. Penemuan 2 telur tersebut tentunya menjadi perebutan para kolektor seni dunia, dan sekarang telur Cleopatra bersimbol burung berada pada tangan sang kolektor di Valencia setelah dilelang beberapa kali, dan telur Cleopatra bersimbol ular sekarang berada di Museum Roma. Perburuan telur emas tersebut tidak berhenti dan masih berlanjut hingga sekarang. Seorang pencuri spesialis barang unik dan antik bernama Nolan akan melakukan aksinya dan berencana ke Museum Roma saat pameran dibuka. Kemudian, sebuah pesan dari polisi internasional memerintahkan anggotanya untuk menangkap pencuri kelas dunia yang kemungkinan akan beraksi di Museum Roma untuk mencuri telur emas pertama bersimbol ular. Agen FBI bernama John yang baru saja datang juga bergabung dan akan bekerja sama dengan Inspektur Interpol bernama Das untuk menjaga keamanan telur emas tersebut. Sesampainya di sana, John mencurigai keaslian telur emas tersebut. Ia mengeceknya dengan sensor panas dan melihat bahwa telur tersebut tidak memancarkan radiasi sama sekali, yang artinya telur tersebut adalah palsu. Karena telur berlapis emas 18 karat seharusnya memancarkan panas dan akan terlihat warna merah di dalam alat sensor. Untuk membuktikannya, John meminta minuman soda milik Udin lalu menyiramnya ke telur itu. Perlahan, telur itu meleleh dan rusak, yang artinya telur tersebut adalah replikanya. Spontan, Inspektur Interpol menyuruh anggotanya untuk menutup semua pintu ruangan. Saat itu juga, Nolan kabur dari sana dan langsung dikejar oleh John. Mereka saling kejar-kejaran, bahkan para satpam pun ikut mengejar Nolan. Nolan berhasil melewati para satpam, namun sayangnya dia kini terpojok oleh John yang siap menembaknya. Ternyata Nolan telah menukar telur emas tersebut dengan telur replika yang ia buat sebelumnya. John lalu meminta untuk menyerahkan tas lempang berisi telur yang Nolan bawa. Das tiba-tiba datang dan hal itu dimanfaatkan oleh Nolan untuk kembali lari dari kejaran mereka. Hingga akhirnya mereka kembali melakukan aksi kejar-kejaran. John mencoba mengejarnya dengan mobil sport milik selebgram, namun sayangnya ia tertabrak oleh mobil lain sehingga Nolan dengan mulusnya berhasil kabur dengan sebuah motor. "56 jam kemudian, rupanya Nolan melarikan diri ke Bali, Indonesia dengan telur emas yang ia bawa di tas lempangnya. Ia berencana menginap di sebuah villa Bali untuk sementara waktu. Namun ternyata John sudah berada di dalam villa tersebut bersama Das dan para Polri setempat untuk menangkapnya. Lalu di sana, John mengatakan beberapa informasi yang ia tahu mengenai Nolan. Dari pencurian lukisan antik pertamanya saat berusia 6-8 tahun, melakukan pencurian hanya seorang diri dan hanya untuk kesenangan. Ia anak tunggal, ayahnya seorang polisi Swiss dan ibunya seorang dosen di Amerika. Ia juga sengaja mencuri barang antik yang menjadi sorotan, bahkan sengaja untuk ditangkap, agar kemudian ia bisa membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pencuri terbaik karena selalu lolos, dan yang paling penting, mendapatkan perhatian kasih sayang dari ayahnya. Setelah itu, Nolan ditangkap dan dibawa ke mobil polisi, sementara telur emas tersebut dimasukkan ke mobil yang berbeda yang akan dinaiki John. Ketika John akan menaiki mobil,
Tiba-tiba salah satu anggota pasukan diam-diam mengganti telur itu dan berhasil mencurinya. Melihat pintu belakang terbuka dari layar yang ada di dashboard mobil, John kembali mengeceknya. Karena John tak melihat siapapun yang mencurigakan dan telur itu pun masih ada di sana, ia lalu meninggalkan tempat tersebut. Setelah John pergi, anggota tersebut membuka topengnya. Ia ternyata adalah seorang wanita bernama Sarah atau The Bishop yang menyamar menjadi pasukan Polri. 32 jam kemudian, Sin kembali ke Roma, yang rupanya John juga sudah berada di sana sedang menikmati minuman di sebuah bar. Das menghampirinya sambil membawa tas berisi telur yang ternyata telur yang John bawa malam itu adalah telur palsu. Das menganggap bahwa John telah menjadi bagian dari pencurian telur tersebut, karena Das menemukan bukti transferan pembelian telur di rekening John senilai 8 juta dolar. John lalu ditangkap dan akan dimasukkan ke penjara paling ketat yang ada di Rusia. Sesampainya di sana, ternyata John dimasukkan satu sel bersama Nolan dan disambutnya dengan baik. You're right, we should wash up first. This is not a coincidence. This bishop must have seen you coming from a mile away. Saat waktu makan bersama, di sini Nolan menjelaskan mengenai 3 telur emas Cleopatra. Nolan mengatakan bahwa siapapun yang berhasil mengumpulkan 3 telur Cleopatra tersebut, seorang miliarder Mesir akan berani membeli dengan nilai yang sangat tinggi. Ketika telur tersebut akan dihadiahkan kepada putri sang miliarder saat pernikahan nanti. $300 million. Kini Bishop memiliki telur pertama, dan Nolan berencana akan mencuri telur kedua yang ada di Valencia milik sang kolektor sekaligus pemilik dealer senjata internasional bernama Sotto Voce. Sotto Voce adalah pria yang sangat berbahaya dan kejam, hobi mencekik tawanan untuk menggali informasi yang ia inginkan, dan selalu suka mengadakan acara pesta topeng di setiap tahunnya. Setelah menjelaskan itu semua, Nolan dengan sengaja membuat keributan dengan mengatakan kepada para tahanan lain bahwa John adalah seorang agen FBI yang tentunya jabatan tersebut sangat dimusuhi oleh mereka. This is our good friend, Special Agent John Hartley. Give him a warm welcome to the prison, guys. Dan benar saja, salah satu dari mereka berbadan tinggi besar menghampiri John lalu mengajak duel. Karena John menolak ajakan pria tersebut, dirinya pun langsung ditendang tepat di hidungnya. Keributan itu membuat John dan Nolan dipisahkan dan kembali masuk ke dalam kamar sel. Beberapa saat kemudian, para petugas membawanya karena perintah dari sang kapten yang ingin menemui mereka berdua. Ternyata, sang kapten tersebut adalah seorang wanita yang tak lain adalah Sarah atau The Bishop. Sarah mengatakan bahwa dirinya lah yang telah mencuri telur pertama saat penangkapan Nolan di Bali. Ia juga mengatakan bahwa dirinya lah yang telah menjebak John dengan mentransfer uang senilai 8 juta dolar ke rekeningnya. Nolan yang rupanya telah mengetahui lokasi telur ketiga diminta untuk bekerja sama untuk mengumpulkan ketiga telur Cleopatra dengan imbalan bebas dari tahanan dan juga akan mendapat bagian 10%-nya dari penjualan ketiga telur tersebut. Namun, Nolan dengan tegasnya menolak ajakan kerja sama Bishop. I'll get you out of here and give you 10%. Rock hard pass. Keesokan harinya, para tahanan dipekerjakan untuk menutup tembok berlubang dengan batu. Saat Nolan memasang batu kecil, John meminta Nolan untuk bekerja sama kabur dari penjara Rusia dan berencana membantu Nolan mencuri telur kedua dari berangkas Sotto Voce. Karena dengan begitu, John bisa membersihkan nama baiknya dengan menangkap dan memenjarakan Bishop, sementara Nolan akan menjadi pencuri seni nomor 1 di dunia. It feels weird in my mouth. Malam harinya, di dalam kamar sel, John bertanya mengenai ayah Nolan. Nolan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang penjahat bagi dirinya, karena sewaktu Nolan kecil, sang ayah menuduh Nolan telah mencuri arloji miliknya. Sang ayah tak menyapa di hari ulang tahunnya. Di hari Natal bahkan sang ayah tak mengajak bicara selama 1 tahun. Hingga pada suatu hari, sang ayah menemukan arlojinya yang rupanya ia lupa menyimpan di meja kantornya. Ia pun tetap tidak mau meminta maaf kepada Nolan. Mulai dari sanalah, Nolan tak pernah mengajak bicara ayahnya hingga kematian sang ayahnya. Really? Pagi harinya, di ruangan laundry, Nolan dan John mulai rencananya untuk melakukan aksi kabur dari penjara. Nolan memasukkan sabun gliserin murni bersamaan dengan cairan pembersih ke dalam mesin cuci untuk menciptakan sebuah ledakan. Setelah ledakan itu terjadi, mereka langsung mengajar para petugas yang ada di sana.
Rupanya rencana kabur ini telah dipersiapkan sebelumnya oleh Nolan. Mulai dari keributan pertama untuk mencuri kartu milik petugas hingga menyusun batu kecil agar mudah dibongkar. Namun sayangnya, rencana kabur mereka tidak semudah itu. Para petugas berdatangan dan terus menembakinya. John kemudian meminta Nolan untuk berlari ke helikopter terlebih dahulu, sementara John akan menahan para petugas untuk kemudian akan menyusul setelah helikopter siap diterbangkan. John berhasil menghambat para petugas yang ada di bawah dengan menembak rantai pintu. Namun salah satu petugas yang ada di atas mengambil basoka yang kemudian mengarahkannya ke John. Jembatan itu hancur seketika. Untungnya John masih selamat dan langsung melompat ke dalam helikopter. Akan tetapi, petugas kembali mengarahkan rudal dan kini tepat ke sasaran helikopter. Dengan cepat, John langsung membuka pintu helikopter satunya, sehingga rudal tersebut hanya melewatinya dan melesat jauh ke pegunungan. Akhirnya, rencana kabur mereka pun kini berhasil. Di tempat berbeda, Sarah telah menyekap seorang analisis intelijen di sebuah kantor. Sarah lalu mengakses komputer milik sang intel dan memberitahu kepada Inspektur Das bahwa Nolan dan John telah berhasil kabur dari penjara. Ia juga mengundang Inspektur Das untuk menghadiri pesta topeng di kediaman Sotto Voce. Sementara John dan Nolan rupanya telah dijemput oleh sahabat lama bernama Tambui dengan pesawat pribadinya. Tambui membantu mereka langsung melesat terbang ke kediaman Sotto Voce yang ada di Valencia. Di dalam pesawat, Nolan dan John membicarakan rencana pencurian telur kedua yang akan mereka lakukan. Nolan memberitahu bahwa di kediaman Sotto Voce ada ruangan tersembunyi yang diawasi langsung oleh penjaga dengan 87 kamera CCTV tanpa titik buta, sehingga Nolan berencana untuk meretasnya. Di setiap akses masuk ke ruangan juga telah dijaga ketat dan selalu berotasi di setiap 45 detiknya, dan itu adalah kesempatan yang ada untuk mereka lewati. Nolan juga telah mengetahui dan mempersiapkan alat teknologi deepfake, peniru wajah dan suara untuk membuka pintu masuk ke berangkas. Karena pintu tersebut menggunakan keamanan berstandar militer berupa portal biometrik terbuat dari titanium setebal 45 cm yang mustahil untuk diledakkan. Sehingga satu-satunya cara yaitu dengan sensor wajah dan suara Sotto Voce. Pengaman pintu tersebut juga membutuhkan kode 12 digit angka yang secara otomatis dikirimkan ke handphone Sotto Voce dan akan berubah di setiap 6 menitnya. Tidak hanya itu, mereka tentunya juga membutuhkan sidik jari Sotto Voce untuk membuka handphonenya. Mereka akan berbagi tugas. John akan mencuri handphone milik Sotto Voce, sementara Nolan akan mengambil cap jempol milik Sotto Voce. We can't get the egg. Oh my god. Singkat cerita, mereka tiba di kediaman Sotto Voce dan pesta topeng itu pun sedang berlangsung. Nolan menyamar sebagai pelayan, sementara John menyamar menjadi tamu undangan. Di sana, John juga melihat Sarah yang telah menyamar menjadi tamu undangan lalu menghampirinya. John mengatakan kalau ia pasti akan memborgol Sarah untuk membersihkan nama baik dan kembali menjadi agen FBI. Lalu John mengajak Sarah berdansa untuk menghindari kecurigaan Sotto Voce dalam penyamarannya. Sementara Sarah datang ke sana, tentunya juga pasti akan mencuri telur kedua yang bersimbolkan burung. Rupanya, aksi dansa mereka telah menarik perhatian Sotto Voce. Sotto Voce lalu menaruh gelas minumannya ke papan yang telah disediakan Nolan. Dan hal itu tentunya membuat Nolan telah berhasil mengambil sidik jari Sotto Voce dari gelasnya. Sotto Voce menghampiri John hanya untuk memisahkan mereka karena ia iri dan ingin berdansa dengan Sarah. Melihat kesempatan itu, John dengan sengaja pergi menabrak Sotto Voce dan berhasil mengambil handphone miliknya. Di sana juga terlihat Inspektur Das yang memantau mereka untuk segera menangkapnya kembali. Karena mereka telah berhasil mendapatkan sidik jari dan handphone Sotto Voce, mereka pun langsung melakukan aksinya. Dimulai dengan Nolan meretas kamera CCTV, lalu masuk ke ruangan pintu masuk berangkas melewati para penjaga di waktu rotasi. Mereka langsung membuka akses pintu masuk tersebut dengan kode angka yang terkirim di handphone milik Sotto Voce. Sotto Voce. Right? Pergerakan mencurigakan ini pun rupanya telah disadari oleh pengawas kamera yang kemudian mereka mengirim tim dengan tanda alarm keamanan. Saat pintu berangkas mulai terbuka, tiba-tiba dari belakang Inspektur Das menorongkan senjatanya ke arah mereka. Di sini John mencoba meyakinkan Inspektur Das bahwa apa yang dilakukannya semata-mata hanya untuk menangkap The Bishop yang telah menjebak dirinya.
Untuk membuktikan perkataan John, Inspektur Das menyuruhnya untuk memborgol Nolan, atau jika tidak, Das akan menangkap kembali mereka berdua dan memenjarakannya. I'm sorry. Oh. You're under You're gonna arrest. listen to her? Namun, bukannya memborgol tangan Nolan, John malah menyerang Das dan menyeret Nolan masuk bersamanya ke dalam ruangan berangkas tersebut. Saat mereka mau mendekati telur emas kedua tersebut, tiba-tiba The Bishop muncul dengan mudahnya masuk melalui cara lain. The Bishop mengklaim bahwa telur kedua berhasil ia dapatkan lebih dahulu dan kembali mengajak bekerja sama dengan tawaran seperti sebelumnya. Namun John tetap menolaknya. John yang ingin segera menangkap The Bishop, sementara Nolan yang akan mengambil telurnya. Mereka berdua kini bersatu dan memutuskan untuk menyerang The Bishop. The Bishop bukanlah perempuan biasa yang mudah dikalahkan. Ia rupanya jago tarung dan dengan mudahnya membuat mereka tepar tak berdaya. Saat itu juga datanglah Sotto Voce bersama anak buahnya. Tanpa diduga, The Bishop ternyata telah bekerja sama dengannya dan memberitahu bahwa John dan Nolan datang untuk mencuri telur miliknya. John lalu dipukul yang kemudian ditangkap dan disekap di bawah arena lapangan banteng yang saat itu sedang digelar pertunjukan. Di sini, The Bishop memaksa Nolan untuk memberitahu lokasi telur ketiga dengan cara menyetrum tubuh John. Namun usaha The Bishop tetap saja tidak membuat Nolan untuk memberitahunya. Hingga akhirnya, Sotto Voce turun tangan dengan mencekik leher John hingga mau mati. Dick, look at your friend. Please. No. Booth. Karena kasihan dengan John yang memohon, Nolan terpaksa memberitahu keberadaan lokasi telur ketiga yang berada di Kairo, Mesir. Tepatnya berada di lokasi tempat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, The Bishop dan Sotto Voce bersulang minuman untuk merayakan keberhasilan kerjasamanya. Tanpa diduga, ternyata The Bishop sudah meracuni minumannya sehingga membuat Sotto Voce seketika pingsan. The Bishop lalu dengan mudahnya mendapatkan telur kedua dan berencana pergi mengambil telur ketiga ke lokasi yang sudah ia ketahui. Beberapa saat kemudian, Sotto Voce kembali sadar dan dalam keadaan masih keliengan, ia mengambil pistolnya lalu menembaki John dan Nolan. Beruntung saja, tembakan Sotto Voce mengenai borgol John yang kemudian John langsung memukul Sotto Voce hingga kembali pingsan. Sempat berniat ingin meninggalkan Nolan sendirian, namun John urungkan niatnya setelah diberitahu bahwa Nolan tidak benar-benar memberitahu lokasi keberadaan telur ketiga. I know where the egg is. Saat mereka keluar, mereka langsung disambut oleh banteng yang ada di lapangan. Banteng itu langsung menyudruk John hingga terpental. Mereka kemudian dengan sekuat tenaga berlari keluar area lapangan banteng, bersamaan dengan Sotto Voce yang muncul dari bawah dengan nasib malang harus balik lagi ke bawah terinjak si banteng. Setelah berhasil kabur, mereka pergi dengan menaiki kereta gerbong. Di dalam gerbong, John menanyakan lokasi keberadaan telur ketiga sesungguhnya. Namun Nolan menolak untuk memberitahunya. Hal itu membuat John marah yang kemudian ia menarik keluar Nolan dan berencana untuk menyerempetkannya dengan kereta yang mau menyimpang. Nolan hanya pasrah dan mengatakan bahwa dirinya percaya jika John bukanlah orang jahat yang mau menyakiti dirinya. Dan yap, John pun kembali menarik Nolan ke dalam. Dan lagi-lagi, John meminta kerjasamanya untuk ke lokasi telur ketiga tersebut. Karena itu satu-satunya jalan untuk memancing keluar The Bishop. John mengatakan jika dirinya berhasil menangkap The Bishop, maka nama baiknya akan kembali bersih dan bisa menjadi agen FBI kembali. John juga akan membantu Nolan menjadi pencuri seni terbaik dunia dengan cara menangkap Bishop, dan mereka pun bersepakat untuk hal itu. Nolan pun akhirnya menceritakan lokasi sesungguhnya. Di akhir perang Nazi April 1945, sang kolektor seni pribadi Hitler bernama Rudolf Sieg adalah satu-satunya orang yang telah mendapatkan ketiga telur tersebut. Ia kabur dari Jerman ke Argentina untuk menyimpan ketiga telur Cleopatra itu di dalam bunker rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja, termasuk ayah Nolan. Di suatu hari, ketika Nolan berada di kantor ayahnya, ia tak sengaja menemukan sebuah arloji milik ayahnya di dalam laci meja kantor. Nolan sangat kesal dengan arloji yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, lalu ia membantingnya. Dan tak diduga, ternyata jam koleksi sang ayah itu adalah milik Rudolf Sieg
yang di dalamnya terdapat petunjuk lokasi rahasia telur Cleopatra itu disimpan. Singkat cerita, Nolan dan John kini tiba di lokasi hutan Argentina tempat di mana telur itu berada. Mereka hanya berbekal sebuah kompas dan peta petunjuk. Selama 3 hari pencariannya, John sama sekali tidak melihat bunker berada di sana. Bahkan saat mereka berhenti di titik lokasi itu pun yang ada hanya pepohonan saja. John menjadi sangat kesal dan mulai tak percaya dengan Nolan. Ia mengambil peta itu dan merobeknya. Saking kesalnya, John juga merusak kompas itu dengan membanting ke arah tanah tepat di hadapan Nolan. Tanpa diduga, bantingan tersebut menimbulkan suara benturan kompas dengan logam lainnya. Setelah mengeceknya, ternyata titik lokasi itu benar. Terdapat sebuah bunker milik Nazi yang mereka cari. Setelah masuk ke dalam, Nolan membuka pintu rahasia bunker tersebut dengan kunci pembuka satu-satunya berupa arloji milik Rudolf Sipp yang dikoleksi oleh ayahnya. Di dalam bunker, mereka mendapati barang-barang langka dan antik berusia ratusan tahun, salah satunya mobil klasik yang pernah ditunggangi oleh Hitler pada masanya. Hingga akhirnya, Nolan menemukan telur emas Cleopatra bersimbol singa tersebut yang ada di dalam kotak. Fine. Now let's... 5-second rule. Tanpa diduga oleh mereka, lagi-lagi Bishop muncul dan langsung menodongkan senjatanya ke arah mereka yang tentunya dengan niat ingin merebut telur ketika tersebut. Ternyata, waktu itu The Bishop tidak langsung pergi ke Mesir, melainkan dengan sengaja memilih untuk membuntuti mereka berdua. Tidak hanya dia, Inspektur Das bersama anggotanya yang telah mengikuti The Bishop pun telah datang ke sana dan langsung menembaki mereka bertiga. Ketiganya terlihat bersatu dan berusaha kabur bersama menggunakan mobil klasik dari serangan Inspektur Das. Aksi kejar-kejaran sambil tembak-menembak pun terjadi di sana. Inspektur Das dan anggotanya terus menembakinya tanpa ampun. Hingga akhirnya, mereka pun nekat menerobos air terjun dan menjatuhkannya ke sungai. Hold on to something! We're running out of road! Oh, shit! Aksi nekat tersebut itu pun membuat Nolan akhirnya selamat dan berhasil mendapatkan telur tersebut. Akan tetapi tidak dengan John. Karena khawatir dengan keadaan John, Nolan meninggalkan telurnya dan kembali ke sungai untuk mencarinya. Namun, ternyata John tiba-tiba muncul dan dalam keadaan selamat, hingga akhirnya ia mengetahui bahwa Nolan sangat peduli dengan dirinya karena aksi yang akan ia lakukan. Sesaat kemudian, The Bishop juga terlihat selamat muncul keluar dari dalam sungai. Seketika itu Nolan menghampirinya dan mengatakan bahwa akhirnya ia telah menang dan unggul dari The Bishop. Momen kemenangan menjadi pencuri seni terbaik yang selama ini ia impikan akhirnya terjadi, karena sebentar lagi John akan memenjarakan The Bishop selamanya. Lalu, John sambil membawa borgol menyuruh The Bishop untuk berdiri. Bukannya memborgol tangan The Bishop, ia malah memborgol mulut The Bishop yang membuat saya harus menyensornya. Spontan, Nolan langsung menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh John yang ternyata selama ini bekerja sama dengan kekasihnya yaitu The Bishop. The Bishop menegaskan bahwa semuanya sudah mereka rencanakan dari penyamaran John menjadi agen FBI, menjebak John agar dipenjara, hingga penyiksaan John di rumah Soto Voce. Dengan terpaksa, akhirnya Nolan pun menyerahkan telur ketiganya kepada mereka dan harus terima dengan dirinya diborgol di hutan sendirian. No base. This is a serious question though. You guys have any sunblock? Singkat cerita, di Kairo, John dan The Bishop rupanya telah berhasil menjual ketiga telur kepada sang miliarder Mesir untuk dihadiahkan kepada putrinya di pernikahan ini. Mereka berdua tampak sangat menikmati acara pernikahan sang putri yang sangat mewah, ditambah dengan adanya seorang penyanyi Ed Sheeran yang membuat pernikahan ini semakin meriah. Namun tiba-tiba, pernikahan tersebut disergap oleh Inspektur Das dan anggotanya yang kemudian mereka menangkap keluarga miliarder karena terlibat dalam pencurian barang antik. Sementara John dan The Bishop berhasil pergi dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, John dan The Bishop kini bisa menikmati hasil jerih payahnya di sebuah pantai dengan kapal pesiar mewah pribadinya.
Secara mengejutkan, Nolan ternyata juga sudah berada di sana. Nolan menjelaskan bahwa dirinya kabur setelah dirinya ditemukan dan ditangkap oleh Inspektur Das. Sebagai balasan perbuatan mereka, Nolan juga mengatakan pada John bahwa dirinya telah memberitahu Das mengenai pembayaran telur Cleopatra sang miliarder kepada John. Yang hal ini membuat rekening John berhasil dibukakan oleh Inspektur Das sehingga mereka tak lagi mempunyai uang sedikit pun di rekeningnya. Nolan menganggap apa yang dilakukannya menjadi impas dengan apa yang mereka lakukan kepada dirinya. Lalu Nolan mengajak bekerja sama untuk mencuri barang dengan keuntungan yang lebih besar. John dan The Bishop pun menyetujuinya. What What are are we we stealing? This. That's all we need. Tak lama kemudian, Inspektur Das dan anggotanya datang dan mengepung kapal John. Namun setelah mereka mengeceknya, Nolan, John, dan The Bishop sudah tidak berada di sana. Lalu beberapa hari berikutnya, kini John, Nolan, dan The Bishop sudah berada di negara Prancis. Namun sayangnya, film ini harus berakhir di sini dengan mereka yang akan melakukan kerjasama dalam pencurian barang-barang antik lainnya, dan mereka kini mendapat stempel Red Notice dari Inspektur Das, yang artinya ketiganya menjadi buronan paling dicari di dunia.